Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Octaviani dengan NIM 21246 dari lokal PAI 3B. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sito Rahmana MA, yaitu 1. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Menurut pendapat saya yaitu yang pertama, melakukan analisis atau survei lingkungan di daerah saya untuk mengetahui situasi pendidikan pada daerah tersebut. Kedua, melakukan analisis situasi pendidikan sekolah-sekolah pada daerah tersebut yang diharapkan 5 tahun yang akan datang. 3. Melakukan peninjauan terhadap target pembelajaran yang akan dicapai agar secara rasional selaras dengan situasi dan kondisi. Keempat, memperkirakan atau mempersiapkan kebutuhan masa depan sehingga rencana yang lengkap dapat disusun. Yang kelima, melakukan evaluasi pendidikan di daerah tersebut. 7. Menyusun visi dan misi, serta menyusun perencanaan program pendidikan, tujuan, strategi, dan sasaran pendidikan. Yang kedua yaitu bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia. Jawaban saya yaitu jika sistem pendidikan nasional saat ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia, maka dengan begitu seharusnya sistem pendidikan nasional sekarang harus lebih diperbaiki, ditingkatkan lagi agar bisa lebih maju dan berkembang. Karena sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mendidik dan memberikan pengetahuan secara akademis untuk keterampilan hingga perilaku. Dan sistem pendidikan nasional ini sistem yang bersifat objektif dalam berbagai aspek. Kemudian sistem itu dibuat secara objektif. Orang-orang yang menjalankan sistem itu haruslah berkualitas sehingga dapat tercipta sebuah sistem yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, maka dapat terwujud fungsi pendidikan nasional itu, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi-potensi peserta didik yang menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, sehat, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga pendidikan nasional tersebut dapat diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Jawabannya yaitu guru menjadi kunci hadirnya kualitas yang baik pada bidang pendidikan. Yang pertama, menanamkan pendidikan berkarakter pada peserta didik. Pendidikan karakter adalah proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai pondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Memiliki pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran dan agar peserta didik lebih kreatif dalam meningkatkan pengetahuannya. Yang ketiga, menjadi apresiator, yaitu sebagai guru hendaknya tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasi usaha siswanya, sehingga akan terbangun karakter yang terus mau belajar dan memperbaiki diri untuk lebih baik. Keempat, mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Yang kelima, meningkatkan prestasi akademik dan
non-akademik agar dapat mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan sekaligus keterampilan sebagai bekal dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 6. Berbagi pengalaman inspiratif untuk memberi motivasi dan dukungan terhadap peserta didik. 8. Yaitu guru lebih memfasilitasi dan memotivasi peserta didik untuk lebih aktif dalam pelajaran. 4. Yaitu bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif. Jawabannya yaitu sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam suatu institusi, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan yang dalam pelaksanaannya yaitu menerapkan strategi-strategi yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Perguruan tinggi memiliki misi ganda yaitu peningkatan kualitas dan peningkatan kuantitas. Artinya menghasilkan manusia yang berkualitas dan kuantitas yang besar. Tujuan perguruan tinggi adalah menghasilkan manusia-manusia yang kreatif, cerdas, kompetitif, memiliki daya saing yang tinggi, dan produktif. 1. Merancang ulang kurikulum dan penyesuaian metode pembelajaran sesuai dengan tuntutan revolusi industri agar diharapkan menghasilkan lulusan yang profesional dan kompetensi tinggi yang relevan. Yang kedua, perguruan tinggi diharapkan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial ekonomi bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas manusia melalui pembelajaran karakter. Yang keempat, model pembelajaran ke depan bukan hanya mengandalkan kurikulum, melainkan juga kreativitas guru dalam mengajar. Kelima, menyiapkan piranti lunak yang dapat mempercepat terbentuknya pribadi manusia yang cerdas, tangguh, kompetitif, dan produktif. Yang keenam, meningkatkan kualitas dosen atau pendidik secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketujuh yaitu menciptakan kondisi kondusif yang memungkinkan mahasiswa dapat menyatakan dirinya, menuangkan dan mengembangkan kreativitasnya serta mengaktualisasikan dirinya sehingga menumbuhkan rasa percaya diri. 8. Menciptakan suasana pendidikan dengan adanya peraturan secara tertulis yang memungkinkan mahasiswa melatih diri untuk disiplin dan bertanggung jawab. Dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk menghasilkan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi, maka harus bekerja sama dengan pihak dunia usaha atau industri sebagai penyerap dan pemakai tenaga lulusan perguruan tinggi. Dapat dilakukan dengan melibatkan unsur mahasiswa, alumni, dan perusahaan-perusahaan yang mewakili dunia usaha untuk memberi masukan yang berguna untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang diharapkan mampu berkiprah di era globalisasi. Yang kelima yaitu hal apa yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu diantaranya pemerintah, yaitu berkeinginan kepatuhan seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Siswa dan orang tua, keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Komunitas memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. Pendidik dan tenaga kependidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. Investor, yaitu menghasilkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Institusi lain membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Yaitu kedua, diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu sistem manajemen yang tepat untuk lingkungan pendidikan adalah sistem manajemen mutu, yang merupakan salah satu sistem manajemen yang dapat digunakan untuk mengelola suatu organisasi atau lembaga pendidikan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran. Yang keenam, gagasan ilmiah saya terkait jurnal yang membahas tentang identifikasi sumber daya manusia dalam pendidikan. Jurnal berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM dalam Pendidikan. Gagasan ilmiah. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Sumber daya manusia atau SDM adalah aspek penting dalam setiap kegiatan di suatu lembaga atau organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi dan fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia yang secara langsung diserahkan kepada satuan pendidikan sekolah untuk dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Sumber daya manusia atau SDM dapat berfungsi secara optimal jika dikelola dengan baik dan memerlukan manajemen atau pengelolaan. Karakteristik jurnal dan implikasinya. Bahwa jurnal tersebut membicarakan keberadaan sumber daya manusia dalam organisasi pendidikan merupakan hal yang wajar karena dalam proses pendidikan sumber daya manusia atau SDM memiliki peran besar bagian dalam hal administratifnya maupun operasionalnya. Implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang yaitu pada saat ini masyarakat Indonesia tengah memasuki era globalisasi yang penuh dengan tantangan yang menuntut masyarakat Indonesia menjadi manusia yang lebih berkualitas tinggi dengan wawasan luas dengan segala keterampilan yang dimilikinya. Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program tersebut. Selain itu, manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia terkadang menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya suatu tujuan organisasi. Baiklah, itulah penjelasan dari jawaban ujian tengah semester dengan mata kuliah manajemen pendidikan saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.